menyesal di hati kecil ada, tetapi saya mengambil sesuatu sisi positifnya, ya bahwa LGBT itu ya unik dan saya juga mendapatkan lingkungan yang unik juga. Nyesel, ada yang nyesel. Menyesal? Tidak. Enggak sih, enggak pernah menyesal. Untuk bilang bahwa aku terakhir sebagai LGBT enggak pernah ada penyesalan. Ya, kalau aku sih tidak menyesal ya Pak ya. Ada beberapa aspek yang aku tetap pengen menunjukkan saya sebagai LGBT, dan beberapa aspek yang aku juga menyesal di mata agama. Jadi kalau sebagai lahir, kan saya tidak tahu harus lahir seperti apa kan ya, laki-laki atau perempuan gitu. Enggak sih. Enggak. Ya. Enggak. Sama sekali tidak. Enggak. No. Enggak. Tidak. Enggak sama sekali. Sepertinya bukan, kayaknya kalau terlahir itu nggak tahu ya, kalau terlahir apakah emang dari lahir. Menurut saya sih, kalau terlahir sih semua orang pasti sama terlahir. Kalau ditanya menyesal nggak gedenya jadi LGBT, Enggak. Tidak. Enggak. Seru aja sih, menantang banyak pengalaman yang beda saya. Enggak bebas mungkin ya. Jadi banyak Dukanya itu ya. dukanya sih. Dukanya Dukanya sih mungkin kita nggak bisa terbuka ya di lingkungan, karena kita di lingkungan yang nggak menerima LGBT gitu. Jadi lebih singkatnya yang seperti itu aja sih. Nggak bebas. Kalau lebih sukanya ya emang karena kita pribadi kita seperti ini sih. Kita lebih enjoy, kita lebih nikmati. Kalau sukanya ya kita kalau ketemu teman yang sama-sama LGBT itu ya senang, jadi kayak ya punya dunia sendiri. Tetapi kan ya sekaligus itu juga dukanya kita juga nggak bisa terlalu terbuka dengan sosial umum, karena di Indonesia khususnya Jogja mungkin belum begitu terbuka dengan hal-hal seperti itu. Suka dukanya tuh nggak bisa terbuka, ibaratnya nggak bisa terbuka sama orang tua. Suka duka, ya banyak dukanya. Dukanya apa? Banyak. Semuanya duka. Sukanya ada? Nggak ada. Suka sukanya ya banyak temen gitu, banyak temen yang satu komunitas. Dukanya susah diterima sama masyarakat umum. Kalau sekarang sih nggak ada sih ya. Kalau sekarang sih aku udah mulai kayak I don't care dengan pendapat orang tentang aku LGBT. Cuman kalau dulu waktu masih SD, SMP sampai SMA sih masih banyak, karena masih self confidence saya masih belum ada, jadinya kayak masih aku harus gimana ya tentang orientasi seks saya ini. Cuman kesini-sini semenjak kuliah, waktu saya sudah declare ke teman-teman, saya sudah open diri bahwa saya emang gay, ya I don't care. Ya. Kalau untuk yang sukanya ya kita bisa bebas mengapresiasikan jiwaku seperti apa, itu bebaskan, dan itu sangat harganya mahal dan bahagia banget. Itu treasure yang luar biasa. Tapi di suatu sisi, di hukum sosial, dari keluarga aku, dari masyarakat, itu sangat menolak seperti itu ya. Jadi nggak tahu ya, mungkin negara kita seperti ini atau mungkin negara lain kan mungkin lebih menerima atau bagaimana, saya tidak tahu. Yang jelas saya tempat tinggal sekarang ini adalah sebagian besar mereka menolak untuk Rejected pasti ya, terutama di dunia kerja itu kan, karena background saya psikologi, jadi kontra aja kan, karena kan jujur belum banyak teman-teman psikolog yang bisa terima untuk bisa adaptasi dengan teman-teman LGBT, susah sekali. Jadi persekusi. Sukanya Sukanya
menjadi diri sendiri? Suka dukanya ya kalau ditinggalin pasangan aja. Suka duka, sukanya adalah jiwa kita lebih bebas, dan dukanya kehilangan relasi dengan keluarga. Suka saya kalau jadi diri sendiri. Sukanya seluruh keluarga dan seluruh orang di sekitarnya dia menerima saya apa adanya. Sukanya karena akhirnya bisa menemukan teman-teman yang memang satu hobi, terus aku juga jadi bisa banyak berbicara, jadi lebih aktif. Terus kalau dukanya mungkin banyak yang masih beranggapan miring tentang LGBT. Kalau aku sendiri sih lebih banyak sukanya ya, soalnya dari awal aku ngerasa kalau aku ini LGBT gitu, karena kalau aku dari awal ngerasa aku ini LGBT, aku langsung berusaha gimana sih caranya aku nerima diri aku sendiri. Jadinya aku nggak ngerasain dukanya, nggak. Aku lebih senang karena aku menerima diri aku sendiri aja. Suka dukanya jadi LGBT itu ya, pertama ya itu ada bulian dari masyarakat juga, mungkin juga ada dari teman-teman kampung juga, teman-teman di kampung juga tuh biasanya dari situ ada bulian seperti itu. Tapi itu mungkin bagi saya bulian itu menambah semangat, menambah kepercayaan saya ya, emang di situ ya itu ya saya seperti ini gitu. Paling masih banyak pandangan orang secara umum di luar sana yang memandang bahwa LGBT itu penyakit seperti itu, rawan hal-hal yang negatif. Pokoknya cenderung ke hal-hal yang negatif lah kalau udah tentang LGBT itu kayak nggak ada. Ya punya fantasi baru. Dukanya kalau karena belum publish, jadi kalau mungkin tahu sama keluarga sih. Suka duka jadi LGBT di situ, sukanya saya mendapatkan apa yang belum saya dapatkan di katakanlah di kehidupan non LGBT. Sedangkan di LGBT sendiri saya mendapatkan komunitas, saya mendapatkan jati diri saya di situ. Sukanya saya menganggap ini sebagai anugerah karena Tuhan tidak pernah salah menciptakan umatnya. Dukanya memang karena di tengah-tengah masyarakat masih ada pertentangan dan pro dan kontranya, terutama di Indonesia. Terkadang sering kalau main hati sering disakiti. Mungkin dari gestur saya mungkin banyak bulian, banyak cemoohan dari teman-teman, dari lingkungan sekitar aja sih. Sejauh ini sih belum ada. Mungkin kalau dengar dari teman-teman mungkin ada yang kalau yang berperilaku dandan, mungkin katain banci, mungkin dikatain kamu nyalain kodrat, hal-hal seperti itu. Yang nggak ada pengalaman itu Belum ada sih. Pengalaman nggak enak sih kalau saya sih lebih ke karena kita tinggal di Indonesia yang which is itu pandangan tentang LGBT sangat kayak minor gitu, masih minus gitu. Jadi kalau di jalan gitu karena aku adalah sangat kelihatan ya, aku adalah lebih ke more feminin gitu, jadinya orang tuh akan melihat bahwa gesturku adalah sangat kecewa-cewaan, jadi orang akan kayak mencibir bahwa ini danci atau apa, padahal mereka tidak memahami sebenarnya apa sih sebenarnya itu orientasi seks gitu. Iya, pengalaman gak enak tuh pernah dipukul ya. Jadi dulu waktu saya masih belum dandan perempuan, itu kalau ketemu laki-laki mau naksir gitu dipukul, karena dia merasa bahwa kalau laki-laki kok naksir laki-laki gitu. Kenapa kau panggil saya dipukul.
Ya itu tadi, saya harus kehilangan karir saya hanya karena saya coming out 9 tahun yang lalu. Itu saya lagi, ya kalau dilihat secara karir dan posisi itu saya sedang bagus-bagusnya. Hanya karena menurut saya udah terlalu lelah ya untuk menutupi siapa saya, lalu berekspresi dengan cara saya di dunia kerja. Akhirnya saya memutuskan untuk coming out. Dan itu dampaknya ternyata luar biasa buat karir saya. Dapat persekusi dari keluarga. LGBT? Kayaknya nggak ada, enjoy aja sih. Dikucilkan keluarga sih. Bully. Mungkin lebih dilecehkan ya kalau misalnya kayak di tempat umum gitu. Kayak misalnya sendiri di tempat gym kadang suka banyak yang nggak mau ngajak ngobrol segala macam. Mungkin ada anak kecil gitu yang ngeliat terus tiba-tiba bencong gitu, itu udah biasa banget buat aku karena emang dari kecil kan udah kayak gitu deh. Mangkal di jalan, terus itu ya banyak pelecehan lah seperti itu. Kadang dibully sama orang-orang lewat seperti itu. Dulu waktu pernah VCT gitu, terus ada orang dari pelayanan kesehatannya yang ngadain VCT itu, dia bilang kayak mungkin mau mengungkapkan pendapatnya pribadi, pendapat beliau pribadi bahwa ya jangan kayak gitu. Terus ya kami kaget aja kok orang dari layanan kesehatan ada yang seperti itu. Nggak ada. Setidaknya belum. Sampai sekarang sih. Bingung jawabnya gimana. Banyak dijudge atau banyak dikucilkan sama beberapa orang. Sering ditanya-tanya ketika kita akhir balik atau remaja, caranya kayak apa, tipenya, kemudian atau pasangannya seperti apa. Kemudian setelah ketika malam minggu pergi kemana, kok nggak sama ceweknya gitu. Kemudian juga menjelang usia menikah juga pasti ditanya seperti itu lagi. Teman-temannya sudah banyak yang menikah, kemudian kakak adik juga sudah pada menikah semua. Kamu kapan? Saya ditanya seperti itu. Pernah ditinggalkan.